Awal musim Real Madrid tanpa Jude Bellingham, posisinya diisi Arda Güler. Real Madrid harus mengakhiri perjalanan di Piala Dunia Antar Klub 2025 dengan hasil mengecewakan. Di babak semifinal, Real Madrid tumbang 0-4 dari Paris Saint-Germain, menutup musim dengan pahit. Namun, kekalahan telak itu tak hanya menjadi akhir musim yang buruk, tapi juga kabar kurang menyenangkan soal kondisi Jude Bellingham. Sang gelandang Real Madrid dipastikan harus absen panjang setelah menjalani operasi cedera bahu. Prosedur operasi Bellingham berlangsung pada 15–16 Juli tahun 2025 di London. Akibatnya, pemain Inggris itu harus absen selama 10 hingga 12 pekan. Ia bakal melewatkan awal musim La Liga tahun 2025 sampai tahun 2026, yang akan mulai bergulir pada tanggal 16 Agustus mendatang. Absennya Jude Bellingham juga berpengaruh ke jadwal Real Madrid. Kendati demikian, pelatih baru Real Madrid Xabi Alonso tak khawatir. Ia akan memaksimalkan pemain lain seperti Arda Güler, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, dan Franco Mastantuono di lini tengah sembari menanti kembalinya Bellingham. Pihak klub memastikan tidak ingin memaksakan pemulihan Jude Bellingham. Real Madrid lebih memilih fokus agar sang pemain benar-benar pulih dan bisa kembali dalam kondisi maksimal untuk membantu tim di fase krusial musim ini. Liverpool mulai buka pembicaraan untuk transfer Rodrigo dari Real Madrid. Liverpool dikabarkan telah memulai pembicaraan dengan Real Madrid untuk merekrut penyerang asal Brasil, Rodrigo Gus. Menurut laporan dari ESPN Brasil, sang pemain menjadi salah satu target utama Arne Slot untuk memperkuat sektor kiri lini serang The Reds musim depan. Liverpool diyakini tengah mempersiapkan proposal dengan nilai mencapai 86 juta pound. Selain itu, Rodrigo juga disebut menginginkan gaji sekitar 250.000 pound per pekan. Ketidakpastian masa depan Rodrigo mulai mencuat sejak gelaran Piala Dunia Antar Klub, di mana ia hanya tampil dalam 3 pertandingan di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Pelatih asal Spanyol itu menerapkan sistem permainan baru yang membuat Rodrigo harus bersaing langsung dengan Vinicius Junior di posisi sayap kiri. Situasi ini semakin rumit setelah kedatangan Kylian Mbappe pada musim panas lalu, yang otomatis mengurangi menit bermain Rodrigo secara signifikan. Akibatnya, performa dan kontribusinya pun sedikit menurun. Musim lalu, Rodrigo mencetak 14 gol dan 10 assist dari 51 pertandingan di semua kompetisi. Di ajang La Liga, ia tampil dalam 30 laga dengan catatan 6 gol, 5 assist, dan 9 aksi menciptakan gol dalam total 1928 menit bermain. Rodrigo masih terikat kontrak dengan Los Blancos hingga Juni tahun 2028, setelah direkrut dari Santos pada tahun 2019. Real Madrid gerak cepat rekrut Vitinha sebagai suksesor Luka Modric. Real Madrid dikabarkan tengah menaruh minat besar kepada gelandang Paris Saint-Germain, Vitinha, sebagai bagian dari proyek generasi lini tengah mereka. Ketertarikan Los Blancos terhadap pemain asal Portugal itu tidak datang secara tiba-tiba. Performa impresif Vitinha selama musim tahun 2023 sampai tahun 2024 bersama PSG telah menarik perhatian para pengamat sepak bola Eropa, termasuk jajaran pemandu bakat di Santiago Bernabeu. Vitinha dinilai memiliki karakteristik permainan yang sangat cocok dengan kebutuhan Real Madrid di era pasca Luka Modric dan Toni Kroos. Dengan kemampuan mengatur tempo, distribusi bola yang akurat, serta ketenangan dalam tekanan, pemain berusia 24 tahun ini dianggap mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan dua maestro lini tengah Madrid. Pelatih anyar Madrid, Xabi Alonso, dikabarkan menjadi tokoh utama di balik minat terhadap Vitinha. Xabi disebut mengagumi kecerdasan taktikal dan ketenangan pemain jebolan FC Porto itu. Menurut laporan dari media Spanyol seperti Marca dan AS, Xabi bahkan telah berdiskusi langsung dengan tim rekrutmen untuk menjadikan Vitinha sebagai salah satu prioritas utama di bursa transfer musim panas 2025. Namun, Real Madrid menghadapi tantangan besar. PSG tidak memiliki niat menjual Vitinha dalam waktu dekat. Klub asal Paris tersebut melihat Vitinha sebagai pilar utama dalam proyek jangka panjang mereka di bawah pelatih Luis Enrique. Kabarnya, PSG hanya bersedia melepas Vitinha jika klausul pelepasannya sebesar 130 juta diaktifkan. Angka yang cukup tinggi meskipun Real Madrid memiliki kekuatan finansial untuk membayarnya. Sumber internal PSG menyatakan bahwa mereka tengah mempersiapkan perpanjangan kontrak Vitinha hingga 2029 dengan peningkatan gaji serta status sebagai pemain kunci. Jika transfer ini terrealisasi,
maka Vici-nya akan menjadi bagian dari gelombang generasi Real Madrid yang sudah dimulai dengan kehadiran pemain-pemain muda seperti Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, dan Aurelien Tchouameni. Trio lini tengah ini diproyeksikan akan menjadi tulang punggung baru Madrid dalam satu dekade ke depan. Kylian Mbappé tersandung masalah, diinvestigasi polisi Prancis. Bintang Real Madrid, Kylian Mbappé, kembali menjadi sorotan utama media di negara asalnya, Prancis. Namanya selalu berhasil mencuri perhatian, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kali ini bukan karena aksinya yang memukau, melainkan karena ia terseret dalam sebuah investigasi kepolisian. Mbappé tengah diselidiki terkait serangkaian pembayaran yang ia lakukan kepada 5 orang agen keamanan. Penyelidikan ini dipicu oleh adanya aliran dana dalam jumlah besar dari rekening Mbappé. Polisi kini mencoba mengungkap tujuan sebenarnya dari transaksi tersebut. Investigasi ini berpusat pada satu pertanyaan krusial. Apakah pembayaran tersebut merupakan donasi yang telah dijanjikan, atau upah untuk jasa pengamanan pribadi sang bintang? Kepolisian Prancis dilaporkan telah membuka penyelidikan terhadap 5 anggota Korps Keamanan Republik. Penyelidikan ini berpusat pada serangkaian pembayaran yang mereka terima dari Kylian Mbappé. Badan Intelijen Kejahatan Keuangan Prancis, Tracfin, menandai adanya transaksi yang dianggap mencurigakan ini. Total dana yang dikeluarkan dari rekening Mbappé mencapai 180,3 ribu euro pada Juni tahun 2023. Dana tersebut terbagi untuk 5 agen yang pada saat itu bertugas melindungi tim nasional Prancis. 4 agen masing-masing menerima 30 ribu euro. Sementara 1 orang komandan menerima total 60,3 ribu euro. Pembayaran ini menjadi sorotan karena terjadi hanya 6 bulan setelah Mbappé membuat sebuah janji besar. Mbappé sebelumnya berjanji akan menyumbangkan seluruh hadiah uangnya dari Piala Dunia 2022. Donasi tersebut ia janjikan untuk para personel pasukan keamanan yang telah melindungi skuad Les Bleus selama turnamen di Qatar. Pengacara Mbappé juga telah memberikan jaminan kepada para personel keamanan tersebut. Ia menyebut bahwa donasi yang mereka terima tidak perlu dimasukkan dalam laporan atau deklarasi pajak mereka. Tawaran gila klub Arab untuk Vinicius Junior, pecahkan semua rekor transfer dunia. Spekulasi masa depan Vinicius Junior bersama Real Madrid memasuki babak mengejutkan. Setelah negosiasi kontrak baru kandas, kini muncul kabar bahwa klub raksasa dari Arab Saudi siap mengajukan tawaran tak masuk akal demi memboyong winger asal Brasil itu. Kontrak Vinicius Junior di Santiago Bernabeu masih berlaku hingga 2027, dan kedua belah pihak sempat menunjukkan niat untuk memperpanjang kerjasama. Namun, laporan dari Mundo Deportivo menyebut bahwa pembicaraan terhenti total, terutama karena tuntutan gaji luar biasa dari sang pemain. Vinicius dikabarkan ingin mengungguli gaji Kylian Mbappé, bahkan mendapat 2 kali lipat dari pemain asal Prancis itu. Dengan negosiasi yang membeku, Real Madrid disebut tidak menutup kemungkinan melepas Vinicius jika ada tawaran besar yang masuk. Hal ini langsung memicu minat klub kaya raya dari Saudi Pro League yang melihat peluang emas merekrut salah satu bintang terbaik dunia. Menurut laporan Ben Jacob dan media sport Spanyol, klub yang disebut-sebut sebagai Al Ahly siap mengajukan tawaran fantastis senilai 350 juta euro atau sekitar 6,2 triliun rupiah. Jika transfer ini terjadi, Vinicius Junior akan menjadi pemain termahal sepanjang sejarah sepak bola. Tak hanya itu, proposal gaji yang ditawarkan juga luar biasa. Sang pemain disebut bisa meraup hingga 1 miliar euro dalam 5 tahun, atau sekitar 17 triliun rupiah. Demi perkuat pertahanan, Real Madrid siap lepas 25 juta euro demi bek Liverpool. Real Madrid terus bergerak agresif di bursa transfer musim panas 2025, terutama dalam hal memperkuat lini pertahanan. Setelah kedatangan Xabi Alonso sebagai pelatih baru, terlihat jelas pembenahan di sektor belakang menjadi prioritas utama Los Blancos untuk menyambut musim baru. Hingga pertengahan Juli ini, Real Madrid telah merekrut 4 pemain, 3 diantaranya adalah bek, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, dan yang terbaru, Alvaro Carreras. Perombakan ini tak lepas dari performa buruk lini belakang Madrid dalam beberapa laga terakhir musim lalu, termasuk kekalahan memalukan 0-4 dari Paris Saint-Germain di semifinal Piala Dunia antar klub 2025. Menurut laporan dari media Spanyol AS, Real Madrid sebenarnya merencanakan untuk merekrut Konate secara gratis pada musim panas 2026 saat kontraknya bersama Liverpool habis.
Namun, dengan kebutuhan mendesak di lini belakang, Real Madrid kini siap mengubah strategi dan menawarkan dana sebesar 20-25 juta euro untuk memboyong pemain asal Prancis itu lebih awal. Liverpool sebenarnya menginginkan setidaknya 50 juta euro jika harus melepas Konate pada jendela transfer saat ini. Meski begitu, situasi menjadi rumit karena sang pemain telah menolak 2 tawaran perpanjangan kontrak. Jika transfer ini terrealisasi, maka Real Madrid akan menunjukkan keseriusannya dalam membangun tim yang tangguh. Perekrutan Konate akan menjadi langkah besar menuju kestabilan defensif yang sangat dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi Eropa.